Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita telah memasuki bulan Ramadan yang keempat. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan iman untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai pada hari keempat ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah puasa kita, salat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, salat malam kita, tarawih kita, tahajud kita, dan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat nanti di akhir kita benar-benar menghadap pada Allah, mendapatkan suatu kesucian lahir batin. Alhamdulillah, kita berada pada hari keempat, di mana hari keempat ini dia merupakan kita berada pada rahmat Allah, ya. Jadi dalam suatu hadis dikatakan bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Jadi 10 hari pertama kita berada pada 10 hari pertama, yaitu kita berada pada rahmat Allah, dan 10 hari kedua kita berada pada ampunan Allah, dan 10 hari ketiga kita dibebaskan dari api neraka. Dan di 10 hari pertama ini mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita, dan mudah-mudahan kita juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dan bisa melakukan suatu amalan terbaik di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini saya ingin membahas suatu kitab yang berjudul Himpunan Fadilah Amal, khususnya yaitu pada bab tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan ada pada halaman 657, ya. Inilah hadis mengenai keutamaan bulan Ramadan. Tapi sebelum membahas ini, saya terlebih dahulu ingin membahas mengenai masalah tauhid, ya, tauhid. Jadi mengenai tauhid ini, itu adalah hal yang paling mendasar dalam agama. Jadi Rasulullah SAW ketika pertama berdakwah itu banyak ayat-ayatnya yang berkaitan dengan tauhid, di mana ketika wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui malaikat Jibril, maka ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, di mana ayat-ayat itu yang berkaitan dengan mengenalkan Allah pada sang hamba. Itu intinya ketika awal-awal ayat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak berkaitan dengan tauhid, ya. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya tauhid ini, ya. Ini merupakan pokok atau merupakan akar dari suatu agama. Jadi diibaratkan jika suatu pohon, maka tauhid ini adalah akarnya. Jadi ketika tauhid di dalam diri kita kuat, ya, maka kita dalam menjalankan agama pasti, ya, kokoh gitu kan. Jadi ketika tauhidnya lemah, maka seorang itu mudah goyah gitu kan, keimanannya mudah rapuh gitu kan, tergoda. Apalagi ketika zaman sekarang
banyak fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Ketika tauhid seorang lemah, maka dia mudah terprovokasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Jadi tauhid ini merupakan akar dari suatu agama. Jadi apa sih maksud dari tauhid ini? Ya, jadi artinya tauhid ini adalah masalah keimanan, keyakinan kepada Allah. Ya, jadi kalimat tauhid seperti kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah kalimat tauhid. Ya, yang artinya itu tiada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, dan Muhammad itu adalah utusan dan hamba Allah. Jadi kalimat ini adalah merupakan kunci, ya, kunci seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang meninggal, ya, lalu akhir kehidupannya mengucapkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, maka dijamin oleh Allah dia akan masuk surga. Jadi betapa beratnya kalimat tauhid ini ya di dalam timbangan amal di akhirat kelak, ya. Tapi dalam prakteknya tauhid ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak cuma sekedar ucapan, tetapi juga dia berdampak kepada akhlak, kepada perilaku, kepada tingkah laku. Jadi tidak cuma sekedar ucapan. Hal-hal yang bisa mendatangkan dia masuk surga itu adalah amal dia, gitu. Amal dia mengenai kalimat tauhid tersebut. Jadi tidak cuma sekedar ucapan belaka. Jadi kalimat tauhid ini harus kita pahami, ya. Jadi jangan cuma sekedar diucapkan, tapi juga dipahami, direnungkan, dan puncaknya itu adalah diamalkan. Maka jika hal tersebut kita lakukan, maka insya Allah di akhir kehidupan kita akan mudah mengucapkan kalimat tauhid ini. Jadi kalimat tauhid ini artinya kan tidak Tuhan selain Allah, ya. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, ya. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat bahagia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat sedih, bahagia, segala sesuatu itu adalah karena Allah. Tidak ada yang bisa memberikan ilmu itu karena kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan setiap doa kecuali Allah, ya. Jadi itulah kurang lebih makna dari tauhid, ya. Jadi jika kita bawa tauhid ini ke kehidupan sehari-hari, misalnya ke arah dunia, ya. Jadi dunia ini milik Allah, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi itu adalah milik Allah, ya. Jadi ketika kita butuh dengan dunia, ya, ketika kita butuh hal-hal yang berkaitan dengan dunia, harta dan lain-lain yang berkaitan dengan dunia yang kita butuhkan di dunia ini, maka kita yakini hal itu adalah milik Allah, maka kita mohonkan kepada Allah seraya berikhtiar jalan yang Allah ridhai. Jadi meminta dunia kepada Allah itu adalah sesuatu yang dibolehkan, ya, sesuatu yang dibolehkan. Jadi ketika kita selama masih hidup di dunia, tentu kita masih butuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, maka itu dibolehkan. Tetapi ada syarat ketika kita meminta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dunia yang Allah berikan kepada kita haruslah kita arahkan kepada kepentingan ibadah. Jadi ketika dunia itu kita arahkan kepada kepentingan ibadah, walaupun nilainya adalah dunia, ketika kita minta harta kepada Allah, maka kita arahkan harta itu untuk kepentingan ibadah, ya. Kita arahkan dunia itu di jalan yang Allah ridhai, maka nilai dunia itu akan bernilai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika keyakinan kita kepada Allah mengenai dunia adalah milik Allah, ya, segala apa yang di langit milik Allah, segala apa yang di dunia milik Allah. Jadi ketika kita butuh dengan dunia, kita butuh uang, ya, uang itu adalah dunia, bagian dari dunia. Kita butuh mobil, kita butuh handphone dan lain sebagainya, maka itu semua milik Allah. Keyakinan itulah yang akan melahirkan kita bersemangat untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, seraya berikhtiar di jalan yang Allah ridhai, ya. Lalu ketika keyakinan itulah yang akan melahirkan amal soleh, ya. Kita perbanyak amal soleh, ya. Kita perbanyak salat tahajud, ya. Karena salat tahajud itu dikatakan dalam suatu hadis, ya,
Allah turun di sepertiga malam akhir